So, ini dia Samsung Galaxy A55 5G varian 8/256 GB warna ice blue yang gue beli di harga 4,9 juta. Disclaimer, jadi harga 4,9 tadi hasil dapat potongan harga hampir 500 ribuan. Dan harga aslinya ini di seller non-official di tanggal 5 Mei kemarin 5,3 jutaan. Lumayan kan? Kata sellernya ini fresh new, jadi bukan repack. Sebenarnya gue tuh kagak minat sama HP ini. Cuman karena lihat harganya yang udah turun dan ditambah potongan harga voucher, kok malah menarik nih. Ya memang secara harga di kelasnya itu rata-rata udah dikasih RAM 12GB dan memori 512GB. Cuman ya namanya Samsung ya gitu. Pas keluar box, HP ini udah pakai Android 14 berbasis One UI 6.1 paling terbaru. Dan yang bikin long lasting itu dukungan softwarenya sampai 4 tahun update dan 5 tahun security patch. Alasan kenapa gue tertarik sama HP ini karena build quality-nya premium banget. Bisa kalian lihat di sisi bodinya ini ada garis antenanya yang artinya itu dia pakai bahan aluminium. Makanya saat pertama kali megang, ini HP berat banget karena bobotnya di 213 gram dengan ketebalan 8,2 mm. Terus kaca depan sama belakangnya ini dilapis proteksi Gorilla Glass Victus Plus. Padahal kompetitornya aja cuman Gorilla Glass Victus doang. Efeknya daya tahan kaca di A55 5G ini makin kuat. Cuman mau sebagus apapun jenis kaca, pasti akan retak kalau jatuhnya keras. Makanya di sini gue langsung pakai soft case transparan buat jaga-jaga. Toh kalau pakai case, feel saat digenggaman nggak berasa tajam gitu di sisi bodinya. Untuk layar masih dengan ciri khasnya, bezel cukup tebal meski nyaris kelihatan simetris. Sensor sidik jari udah di layar yang responnya cukup bagus nih. By the way, luas layarnya ini di 6,6 inci Super AMOLED yang resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz adaptif, level kecerahan maksimumnya 1000 nits, dan fitur di layarnya ini ada Always On Display dan HDR10+. Secara experience, nggak usah diraguin lagi ya guys, dipakai nonton itu sangat enak, warna yang dihasilkan vivid, efek shadow-nya kelihatan, separasi kontras dan tuningan warnanya itu nggak ada masalah yang aneh-aneh. Terus secara performa, di sini gue belum coba lebih jauh, cuman yang jelas pakai chipset terbaru dan pertama kalinya dipakai yaitu Exynos 1480 berfabrikasi 4 nanometer. Chipset ini kerennya pakai GPU X-Clip 530, dimana kalau nggak salah GPU-nya ini pernah dipakai di HP flagship-nya. Kalau nggak salah S23 entah S23 FE gitu. Secara benchmark, SoC ini bukan paling ngebut di antara HP mid-range yang lain, karena Antutunya dapat di angka 700 ribuan poin. Tapi buat gue yang kebutuhan HP ini untuk kerjaan ini sih udah lebih cukup. Karena tiap orang beli HP itu harus sesuai sama apa yang dibutuhin. Jadi bukan soal buat gaming melulu ya kan? Nah kalau soal kameranya gue sangat suka banget karena lihat reviewer yang lain katanya masih bisa bersaing dengan iPhone 11 atau 12 dalam hal fotografi. Resolusi kamera utamanya itu 50 megapiksel with OIS, ada ultra wide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. By the way, perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps dan 1080 60 fps. Bagusnya saat rekam video di 4K 30 fps, semua lensa wide, ultra wide, dan kamera depan bisa dipakai ya. Dan seperti biasa, bisa gonta-ganti lensa saat record langsung. Ngomongin soal baterai, dia kapasitasnya goceng, cuman kecepatan ngecasnya bisa dibilang nggak ngebut-ngebut amat. Cuman 25 watt aja. Dan parahnya, adaptor kagak dikasih guys. Tapi untungnya gue masih punya adaptor Samsung yang 25 watt. Secara fitur, apalagi ini seri A5 sekian, udah pasti cukup aman ya. Malah yang menarik, sekarang di kelas mid-range support eSIM, sertifikasi IP67 buat tahan air dan debu, terus speaker stereo yang hasilnya lumayan kencang, tapi bassnya agak kurang dikit gitu. Sidik jari di layar, NFC, jaringan udah 5G, USB-C 2.0, Bluetooth 5.3, dan Wi-Fi 6. Oh iya, buat sistem keamanannya, baik software dan hardware-nya ditanam Samsung Knox Vault. Jadi intinya HP ini punya ruang keamanan buat nyimpen data sensitif
Semisal aplikasi banking, aplikasi chatting, dan apapun itu yang dianggap rahasia. Jadi kalau amit-amit nih kita kena malware, data kita tetap aman, nggak bakalan bisa diacak-acak. Dan satu lagi, fitur auto blocker. Sesuai namanya, sistem di HP ini bakalan ngeblok aplikasi yang bukan resmi dari Play Store. Ini sangat penting menurut gue karena di zaman sekarang ini banyak banget modus penipuan kayak kiriman undangan APK gitu lewat aplikasi WhatsApp. Nah, kalau aplikasinya misalkan diinstal, dia bakalan nolak ya si HP-nya. Oke, jadi segitu aja dulu video unboxing dan hands-on Samsung Galaxy A55 5G. Mungkin nanti kedepannya kalau udah terima beberapa kali update, bakalan bikin hasil kameranya atau full review. Thanks yang udah nonton video ini sampai habis, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.